Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya menyediakan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Apakah bergerak lebih dari 3 kali dapat membatalkan sholat? Saya sering mendengar orang bergerak lebih dari 3 kali dalam sholat bisa membatalkan sholatnya. Apakah ini benar? Sebelumnya kita perlu mempertegas bahwa yang dimaksud gerakan dalam pembahasan ini adalah gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat, seperti menggendong cucu beliau, memindahkan orang, melepas sandal, membukakan pintu, bergerak maju, dan yang lainnya. Berikut beberapa riwayat tersebut. Yang pertama, Nabi SAW menggendong cucunya bernama Umamah bintu Abil Ash. Ibunya Umamah bernama Zainab, putri sulung Nabi SAW. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW salat sambil menggendong Umamah putri Zainab bintu Rasulullah SAW. Apabila beliau sujud, beliau letakkan Umamah, dan apabila beliau bangkit, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Nabi SAW memindahkan orang yang sholat bersama beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi SAW melakukan sholat malam, kemudian aku ikut sholat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ketiga, beliau bergerak maju. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya menyediakan air untuk Rasulullah SAW, kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain dan dia berdiri di sebelah kiri beliau. Ternyata beliau malah maju dan melanjutkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Gusaimah. Keempat, beliau melepas sandal dan meletakkannya di sebelah kiri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW sedang mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri. Para sahabat yang melihat beliau langsung melepas sandal mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Shuaib Al-Arnaus. Kelima, beliau membuka pintu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, saya meminta dibukakan pintu sementara Rasulullah SAW sedang sholat sunnah dan pintu ada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan serong kanan atau serong kiri lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Hadis riwayat Nasai, Abu Daud, dan dihasankan oleh Albani. Dan masih banyak beberapa riwayat lainnya yang menunjukkan gerakan beliau ketika sholat. Bisa dipastikan gerakan yang beliau lakukan lebih dari 3 kali, sementara beliau sama sekali tidak membatalkan sholat yang sedang beliau kerjakan. Semua ini dalil bahwa gerakan di luar sholat yang lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Kapan gerakan itu bisa membatalkan sholat? Kapan gerakan itu bisa membatalkan sholat? Gerakan selain bagian dari sholat yang dilakukan ketika sholat tidak secara mutlak bisa membatalkan sholat. Gerakan itu terhitung membatalkan sholat jika terpenuhi beberapa syarat. Syarat batalnya sholat karena melakukan gerakan selain bagian dari sholat ada 4. Yang pertama, sering. Yang kedua, bukan bagian dari gerakan sholat. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan mendesak. Yang keempat, berturut-turut artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, maka jika seandainya gerakan-gerakan ini digabungkan, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit jika ditinjau pada setiap rakaat masing-masing, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam.